karena untuk ketahanan pangan kita alokasikan ke usaha, yaitu di bioflok ataupun ternak ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat datang kembali di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu podcast Tawayan Setiongan. Kami hadir bukan untuk memeriksa, tetapi pendampingan soal pelayanan publik, potensi ekonomi, dan bagaimana kampung bisa terus maju lewat pengelolaan dana yang transparan dan pendampingan hukum. Hari ini spesial, karena kita kedatangan para pemimpin kampung, orang-orang yang mengurus masyarakat dari ujung paling bawah. Bersama mereka, kita akan membahas sejumlah hal penting, mulai dari profil kampung, transparansi dana desa, peran Koperasi Merah Putih, keberadaan BUMKA, hingga suka duka menjalankan amanah sebagai kepala kampung. Bersama saya, Aditya Darmawan, dan sudah hadir Kepala Kampung Padang Rejo. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Pak, boleh diceritakan sedikit tentang profil kampung Bapak, mulai dari jumlah penduduk, sumber ekonomi utama, hingga potensi unggulan yang sedang dikembangkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kampung Padang Rejo, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Kami dari Kampung Padang Rejo. Profil kampung kita ini pemekaran dari kampung segala meter, pemekaran di tahun 2020-2011. Pemekaran Kampung Padang Rejo, total wilayah kita 450 hektar dan jumlah KK kita adalah 539 KK. Adapun penduduk keseluruhan Padang Rejo ini 1.765 jiwa, dan kampung kami ada 4 dusun dan 14 RT. Itulah kampung kami pemekaran di tahun 2011. Dan untuk secara geografis Bapak, Kampung Padang Rejo ini berbatasan dengan kampung mana aja Bapak? Baik, terima kasih. Kampung kami berbatasan sebelah utara berbatasan dengan Kampung Segala Mider, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Payung Batu, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Payung Makmur, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Kampung Nyokang Harjo. Baik Bapak. Bapak, tahun ini dana desa atau dana kampung berapa besarannya ya Pak? Dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaannya? Baik, dana desa kami di tahun ini yaitu kisaran sekitar 1.261.444.800 rupiah. Dan adapun pendapatan asli desa kita ini adalah sekitar 450.000. Dana desa kita 820.749.000. Bagi hasil pajak kita 32.848.000. Alokasi dana desa itu 407.397.000. Total anggaran kita 1.261.444.800.000. Dan alokasi dana desa kita itu dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan kita, melibatkan masyarakat untuk swadanya penyerapan, yaitu AHOK-nya ataupun tenaga kerjanya biar diserap oleh masyarakat kita. Kita selalu melibatkan warga masyarakat sekitar, baik di tenaga kerjanya maupun di materialnya yang bisa dikelola oleh masyarakat, maka kita berikan ke masyarakat. Dan untuk dana tersebut, untuk tahap 1 dan tahap 2, apakah sudah terrealisasi semua Bapak? Baik, alhamdulillah tahap 1 sampai saat ini sudah selesai karena kita sudah penyerapan ke tahap 2. Tahap 2 kita sudah berjalan, mudah-mudahan di bulan 12, belum nyampe bulan 12 ini mudah-mudahan selesai dan sudah bisa dilaporkan di bulan 1 ataupun di bulan 12. Kemudian Bapak, bagaimana cara Bapak menjaga transparansi penggunaan dana desa agar masyarakat percaya dan ikut mengawasinya, Pak? Baik, terima kasih. Dalam menjaga kepercayaan kepada masyarakat, maka kita selalu transparansi melalui papan banner yang kita pampang di balai kampung ataupun di pinggir jalan, biar masyarakat semua paham dan semua tahu
itulah bentuk transparansi kita. Kita selalu bermusyawarah dengan masyarakat, keterlibatan, maka itulah tujuan kita untuk transparansi, karena dana desa dari masyarakat untuk masyarakat. Oke Bapak, kemudian apakah ada dana khusus Bapak terkait untuk ketahanan pangannya? Baik, alhamdulillah ini program dari pemerintah pusat, memang ada anggaran khusus itu yaitu sebesar 20% yang dialokasikan untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Kampung, dan Kampung Padang Rejo ini untuk ketahanan pangan. Dana khusus itu kita alokasikan karena untuk ketahanan pangan kita alokasikan ke usaha yaitu di bioflok ataupun ternak ikan lele. Oke Bapak. Kemudian Pak, kami mendengar Kampung Padang Rejo ikut mengembangkan koperasi merah putih. Bisa diceritakan bagaimana peran koperasi ini dalam menggerakkan ekonomi warga Bapak? Baik, terima kasih. Untuk koperasi merah putih, emang itu program pemerintah pusat, yaitu harus diadakan koperasi merah putih, dan antusias masyarakat untuk koperasi merah putih sangat luar biasa, dan sampai saat ini koperasi merah putih itu sudah melalui tahap yaitu persiapan, yaitu kepengurusan, dan sudah berbadan hukum dari kementerian. Kemudian Pak, apa tanggapan yang dihadapi dalam pengelolaan koperasi dan bagaimana keterlibatan masyarakat di dalamnya Pak? Alhamdulillah keterlibatan masyarakat itu di hasil musyawarah kemarin banyak antusias masyarakat, karena itu banyak penyerapan ketenaga kerjaan ataupun untuk menunjang kampung ini lebih maju dan mempunyai ataupun pendapatan asli desanya. Kemudian Pak, untuk Kampung Padang Rejo ini sudah membentuk BUMKA atau belum? Jika sudah, usaha apa yang sedang dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap warga? Baik, alhamdulillah Kampung Padang Rejo BUMDesnya sudah berjalan dengan normal selama kurun 2 tahun ini dengan jerih kita, yaitu di antusias di masyarakat emang sangat luar biasa, sangat mendukung untuk BUMDesnya, karena BUMDes ini salah satu usaha milik kampung yang nantinya hasil penghasilan mereka akan mendapatkan masuk ke penghasilan desa. Untuk UMKM-nya Pak, untuk Desa Padang Rejonya? Alhamdulillah kalau untuk di UMKM kita ini di Padang Rejo sangat banyak, walaupun toh usaha rumahan ini sangat banyak, kami hanya bisa membawa sampel, nggak terlalu banyak. Jadi ini Pak ya contoh dari UMKM Padang Rejo Pak? Salah satunya ini keripik ini keripik pisang, dan ini kerupuk langsung jadi yang terbuat dari aci dan tepung, dan ini kerupuk kerupuk aci Pak ya? Ini kerupuk terbuat dari singkong. Singkong Pak ya? Nah, ini kerupuk asli singkong. Kalau ini Pak? Dan ini roti basah. Ini bisa juga di kampung kita juga pernah di ulang tahun bisa pesen untuk hari ulang tahun kopi kue basah ini. Juga keripik ini ada yang dari PKK juga ini. Mudah-mudahan di ke depan ini bisa dibantu ataupun ke pemasarannya. Dan di sana termasuk mayoritas petani Pak ya? Petani, makanya jual beli. Nah, ini apa namanya Pak? Ini namanya capil untuk capil, petani di sawah, yaitu untuk cocok tanam. Ini pasnya cocok tanam, ngarit dan lain sebagainya. Ini memang banyak usaha masyarakat kita. Ini bukan hanya ini aja, bisa untuk tampah dan lain sebagainya. Oh baik Bapak. Kemudian Pak, Kejaksaan Agung ini kan mempunyai program Jaksa Garda Desa Pak, yaitu aplikasi Jaga Desa. Untuk Kampung Padang Rejo ini apakah sudah mengisi aplikasi Jaga Desa tersebut Pak? Dan ada atau tidak Pak kendala dalam mengisi aplikasi tersebut? Alhamdulillah dengan adanya koperasi program Jaga Desa ini yang diadakan oleh Kejaksaan, kami sangat mendukung sepenuhnya. Terkait dengan kesusahan itu hal biasa, tapi kami sudah menyelesaikan sampai saat ini, dan alhamdulillah kita sangat mendukung. Dan pesan saya Pak untuk Kampung Padang Rejo dan untuk kampung se-Kabupaten Lampung Tengah, untuk aplikasi Jaga Desa itu terus diupdate. Jangan sekali isi sudah selesai. Pokoknya intinya jangan lupa terus selalu diupdate ya Bapak-bapak. Ya, siap. Kemudian Pak, apa yang menjadi kendala terbesar Bapak dalam menghadapi pengelolaan dana kampung? Apakah
soal SDM, regulasi, atau tekanan eksternal Bapak? Alhamdulillah nyampe saat ini kita tidak ada tekanan, dan nyampe saat ini alhamdulillah dana desa berjalan dengan lancar, karena saya sebagai kepala kampung ikut selalu dengan aturan, karena dasar dana desa itu untuk masyarakat, kembali ke masyarakat, dasarnya adalah musyawarah mulai Mosdus dan musrembang dan lain sebagainya. Itulah kami bentuk transparan, karena dari situlah kita saling bergotong royong. Kemudian Pak, bagaimana tanggapan Bapak selaku kepala kampung terhadap pendampingan hukum dari kejaksaan melalui program Jaga Desa? Apakah membantu? Alhamdulillah sangat membantu. Dengan ini kita semua sebagai kepala kampung bisa, yang tadinya ada kekurang pemahaman, kami dibina oleh kejaksaan ini sangat luar biasa. Jadi kami yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita nggak berani jadi berani. Itulah asal positif Bapak ya. Nah, asal positif, inilah yang kami harapkan bimbingan dari kejaksaan. Baik Bapak, kita sudah memasuki pertanyaan terakhir nih Pak. Apa saja suka duka Bapak selama menjadi kepala kampung, dari yang menyentuh sampai yang paling menantang? Baik, kalau dari yang menyentuh ini emang banyak, karena seorang kepala kampung walau bagaimanapun bisa nggak bisa kita harus bisa. Yang paling menyentuh, kadang ada warga kita, oh ya kita punya mobil ambulan ya, pelayanan 24 jam, kadang ada warga yang sangat miskin, nggak punya apa-apa, ini kita bantu dan kita bantu terus. Bahkan saya sering juga ngantar warga, karena supir ambulan capek, saya juga ikut ke sana, ikut ngantar, nungguin nyampe selesai. Kalau senangnya mungkin ya kita bisa menyatu dengan masyarakat, itu aja. Terus hal yang paling menantang Pak sebagai kepala kampung apa Pak? Hal yang menantang itu sebagai kepala kampung sebenarnya nggak ada ya menantang itu, karena kita selalu menyatu dengan masyarakat. Paling yang senangnya itu kita selalu bisa bergotong royong, kita selalu bisa menyatu dengan masyarakat, itu aja. Kemudian Pak, apa harapan terbesar Bapak ke depan dalam hal ekonomi, pelayanan maupun tata kelola hukum? Baiklah, ini yang kita harapkan, karena Kampung Padangrejo ini yang tadinya awalnya kampung berkembang, selama ini sudah menjadi kampung maju. Harapan kita di tahun 2026, target kampung kita adalah untuk menjadi kampung mandiri. Itu yang harapan kita ke depan. Untuk di tingkat perekonomian ini yang harus kita dorong betul-betul di tingkat pertanian, karena Padangrejo ini yang harus kita galakan adalah, yang kita dorong adalah SDM masyarakat dan pertanian, karena dengan subur pertanian maka Kampung Padangrejo akan menjadi bagus dan lebih maju. Kemudian Pak, apa pesan Bapak sebagai kepala kampung untuk kepala kampung lain di Kabupaten Lampung Tengah Pak terkait dengan pelayanan hukum Jaga Desa ini Pak? Baik, terima kasih untuk kawan-kawan seluruh Kabupaten Lampung Tengah, kepala kampung Kabupaten Lampung Tengah. Ayo kita dorong, ayo kita dukung program Jaga Desa yang diadakan oleh kejaksaan. Dari inilah kita bisa mawas diri dan kita bisa belajar bersama-sama untuk kampung kita, karena dana desa ini dari masyarakat untuk masyarakat yang lebih baik, dan kampung kita semua bisa lebih maju, lebih mandiri. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas keterbukaannya. Semakin kita dengar dan kita sadari, jadi kepala kampung bukan soal tugas kecil, tanggung jawabnya besar, resikonya banyak. Maka kehadiran program Setawayan Setiongan ini agar dapat membuat kampung bisa tumbuh aman, adil, dan penuh kepercayaan. Mari jadikan hukum sebagai bagian dari solusi, bukan hambatan menuju kemajuan kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.